Nih, Mungkin zaman sekarang orang udah banyak yang muak sama pencitraan kali. nggak tahu ya. Maksudnya orang juga tahu bahwa yang tampaknya bagus juga pasti ada busuknya gitu. Jadi akhirnya mereka lebih mencari tentang kebenaran itu sendiri walaupun disampaikan oleh siapa aja. Kali. Itu ada satu film tuh, Black Mirror. Sistem sosial ini dijadiin sosial media. Kalau orang like, Judulnya pasti nih, Nose Dive. aku nggak tahu, lupa. Yang Cuman dari situ, orang di rating-rating itu kan. iya benar. Kalau kamu pakainya bagus, nanti kita kasih like dan itu nanti rating ke sosial. Kan akhirnya si orangnya tuh kan ngata-ngatain kan. Capek kan. Aduh, itu jelek. Tapi itu dia jujur, abis itu dia ketawa, seneng gitu kan. Dia langsung ngerasa bahwa, oh, gue sudah melepas semua topeng dengan semua yang udah gue lakuin, yang gue pakai selama ini gitu. Jadi kalau dalam Ronin, tapi namanya lupa. Ada 7 nilai Bushido. Nilainya samurai. Ada Gi, integritas. Yuki, kebenaran. Jin, berbuat baik. Rei, menghormati. Makoto, kejujuran. Meiyo, kehormatan. Dan Chugi, itu loyalitas. Nah, Makoto, kejujuran itu salah satunya adalah detach dari apapun sehingga kalian akhirnya bisa menunjukkan kalian tuh kayak gimana. Karena banyak orang itu nggak jujur karena dia itu nempelin sesuatu yang bukan dia ke diri dia. Contoh, Yaitu dunia bilang yang keren itu yang branded, maka dia berusaha semaksimal mungkin bahkan memaksa dirinya harus branded padahal dia nggak mau. Untuk bisa menunjukkan ke orang kalau aku ini layak gitu. Kayak kemarin di Yung Aji kan sempat ditanya, kamu kenapa beli iPhone? Ya karena gue jelek. Kalau gue nggak pakai iPhone, di mana nilai gue gitu kan? gimana nilai gue? Sementara kalau gue pakai iPhone, orang langsung tahu kalau gue itu nggak bakal butuh uang dia, nggak bakal minta dia gitu. Ya nggak apa-apa juga sih orang mau punya pendapat. Cuma buat aku itu nggak makoto. Makoto itu ya being you. Jujur. Aku itu ya begini gitu. Aku itu nggak mau di drive sama apapun pandangan orang. Ya kecuali itu datangnya dari Allah. Ya. Karena Allah yang nyiptain kita. Allah itu punya hak untuk ngasih pandangan ke kita. Mana sih yang sebenarnya baik, mana sih yang sebenarnya enggak. Mana yang valuable, mana itu yang sampah. Itu butuh didefinisikan sama Tuhan kita kepada kita. Tapi kalau kita harus ngikutin semua pandangan, ya akhirnya kita nggak jujur, kita nggak makoto, kita attach bukan detach dari orang lain. Tapi bukannya dia ketika dia berkata bahwa iya salah satu niat gue beli iPhone karena memang gue pengen kan berarti dia ketika ngungkapin seperti itu dia jujur dong dengan Bentar ya, tapi bukan berarti kalian nggak boleh beli iPhone ya. Ini agak susah sih. emang makanya bukan berarti nggak boleh beli iPhone, cuma yang lagi dikritisi sih adalah bagaimana respon kamu ketika kamu tuh apa yang mendrive kamu untuk beli mendrive kamu, iPhone iya gitu. Betul. Kalau ternyata itu karena orang lain kan kayak aneh aja gitu. Dan kalau karena itu misalnya bisa naikin derajat sosial kamu, Iya. ya misalnya gini, aku pakai iPhone dan aku pakai iPhone bukan karena apapun tapi karena mungkin kebutuhan media sosialku. Iya. Kan gitu kan. Iya. Tapi kan dia dari pernyataan antum tadi sebenarnya orang yang ngomong begitu kan sebenarnya dia juga jujur dong. Gimana? Dia jujur, ya gue jujur gue jelek gitu misalnya. Gue gemuk, gue nggak ganteng, gue jujur gue beli iPhone karena gue pengen dianggap keren. Iya. Ayo kayak gimana? Iya nggak sih? Ya itu namanya jujur bahwa dia tidak jujur. Nah jujur yang antum maksud seperti apa? Maksudnya tuh gimana? makoto itu adalah ketika seseorang itu tidak memperdulikan apapun kecuali daripada esensi dia sebagai makhluk ciptaan Allah gitu. Kecuali dia sebagai Abdullah aja gitu. Setiap hal itu kan punya tujuan. Oke. Setiap hal dibuat karena tujuan. Contohnya, misalnya tong sampah kan tujuannya untuk buang sampah. Oke. Gitu kan. Jelas tujuannya buat minum. Ya, sehingga tong sampah yang tidak jujur itu adalah tong sampah yang berpura-pura jadi pot misalkan. Oke. Ya, atau misalkan contohnya ujian. Ujian itu, ujian sekolah misalkan kuis atau ujian atau ulangan atau semester atau apapun, itu kan tujuannya kan untuk menilai seberapa paham kita mempelajari pelajaran gitu kan. Terus orang kemudian mulai shifting yang tadinya ujian sebagai cara guru memahami derajat pemahaman anaknya, anak didiknya, akhirnya berubah menjadi cara guru memberikan nilai kepada anak didiknya. Maka karena shifting yang dicari adalah nilai, maka nyontek jadi valuable. Oh, ngebayar bocoran jadi valuable karena yang dicari sudah nilai, bukan pemahaman. Iya, bukan seberapa paham sih aku. Kalau kalian ikut ujian karena untuk tahu seberapa paham kalian pasti nggak mau nyontek, karena dengan mencontek itu tujuan untuk mencapai kalian itu sebetulnya sepaham apa, jadi nggak dapat.
Sementara yang kalian cari itu adalah nilai, pengakuan teman-teman kalian. Bisa Kalian masuk ke tempat yang bergengsi. lebih bergengsi, kalian takut dibilang bodoh, kalian takut dibilang tolol, makanya kalian nyontek atau nyogok guru untuk dapat bocoran. Itu terjadi karena penyimpangan nilai. Kenapa? Karena kalian mulai attach kepada nilai-nilai yang sudah tidak seharusnya. Kalian tidak jujur memposisikan ujian sebagaimana apa adanya ujian. Wah, gila. Dan itu terjadi tanpa kita sadar. Ya karena Iya, dunia ini kan selalu ngerubah kita, pola pikirnya itu kan begitu. Maksudnya nyontek di sepengalamanku itu jadi sesuatu yang sangat-sangat maklum gitu. Maksudnya bahkan kita mati-matian supaya bisa dapat nilai bagus, bisa dapat pengakuan, itu kita bahkan ngerasa itu adalah tujuan kita kan. Dan itu kita nggak sadar. Ya. Padahal kita lagi nggak jujur. Iya. Dunia ini bikin kita nggak jujur dan kita mencintai ketidakjujuran itu. Dan akhirnya lambat laun namanya ketidakjujuran. Ketidakjujuran itu kan bohong. Ya. Bohong yang diteruskan itu ya lama-lama jadi hal baru yang nempel di diri kita. Jadi akhirnya kita bingung lagi mana yang bohong, mana yang enggak. Makanya banyak yang serem itu zaman sekarang itu. Banyak orang yang nggak tahu kalau dia itu nggak jujur. Iya. Kayak dia itu pencitraan bukan karena berikhtiar untuk mencitrakan diri, tapi pencitraan itu sudah jadi karakternya dia. Iya. Itu udah nyatu ya, gitu. Aku aja ya, teman-teman, aku aja nyambung ngomong kayak gini. Itu tuh setelah 2 tahun aku jalan sama Mas Imar. Wow. Karena apa ya? Karena Jauh tuh pasti jalannya. filosofis banget. Sampai Mas Wimar aja tuh pusing sama pertanyaan aku yang bagi Mas Wimar itu pertanyaan yang berulang-ulang dengan bahasa yang berbeda aja cuman. Semua orang bingung sih, nggak cuma aku. Iya. Iya kalau sama kamu. Jadi kayak apa? Aku punya masalah. Kayak ini loh. Tunggu dulu. Aku punya masalah. Terus kemudian aku berusaha untuk cari jalan keluarnya. Iya. Terus habis itu pas aku berusaha untuk cari Itu masih jalan jujur keluarnya. tuh. Iya. Itu masih jujur. Sampai akhirnya kamu tahu kamu nggak bakal bisa dapat jalan keluarnya. Akhirnya kamu sudah tidak mencari jalan keluar, tapi kamu menutupi masalahmu. Iya, akhirnya aku tetap nyari jalan keluar lain yang lebih aneh. Entah pergi ke luar negeri gitu kan, entah A, entah B. Padahal entah itu C. bukannya kamu cari. Padahal bukan itu, tapi aku ngerasa kayak ya udah daripada aku mau dapat masalah Itu terus. namanya kamu lari Iya. dari masalah. Aku namanya lari dari masalah, kemudian aku coba untuk nyelesain masalah tapi sebenarnya itu aku nggak jujur. Kamu lari dari masalahmu untuk yang kamu pikir untuk menuju tujuan yang lain, padahal itu enggak. Itu kamu cuma mencari alasan sebagai pembenaran kamu tidak menyelesaikan tujuanmu yang sebelumnya. Betul. Nah, akhirnya pas aku cerita banyak tentang apa masalahku gitu kan. Mas Imar cuma bilang begini, jujur Pak, langsung nangis aku. Yang kamu lakuin tuh nggak nyelesain masalah, yang kamu lakuin itu cuma kabur, langsung nangis aku. Langsung, oh iya. Dan aku nggak tahu percakapan ini bisa dipahamin apa teman-teman apa enggak. Tapi memang bener ada banyak banget hal ini yang view-nya rendah sih. Iya, Nggak tahu juga sih. Tapi memang ada banyak hal yang kita tuh nggak mungkin bisa paham kalau memang kita tuh nggak dalam situasi itu atau kita nggak ngalamin itu. Jujur itu padahal kekuatan. Contoh Dalam bela diri tadi kan sudah ngomongin tentang semangat Bushido namanya Makoto. Nah, terlepas dari segala apa yang jadi terlepas itu artinya benar-benar nggak mau pakai kostum gitu. Sementara zaman sekarang itu bukan hanya orang pakai kostum, tapi kostum itu bahkan udah jadi dirinya dia. Kamu tahu bedanya kostumnya Spider-Man sama Venom nggak? Tahu. Kalau Spider-Man kan masih dipakai ya. Kalau Venom tuh kan udah nyatu tuh, udah nyatu sama kulit gitu. Nah orang zaman sekarang itu kostumnya tuh udah nyatu sama kulitnya dia. Yang akhirnya dia udah susah banget untuk ngedetach itu, kecuali dia harus kayak Venom harus dikasih suara yang keras. Baru tuh keluar tuh aslinya, baru kelihatan dia tuh aslinya tuh kayak gimana. Nah dalam bela diri jujur itu perlu. Contoh, orang yang ingin mengalahkan orang lain itu berarti nggak jujur. Karena di dunia ini itu sebetulnya nggak ada orang yang fitrahnya pengen ngalahin orang lain, ngerti nggak sih? Terus Jadi, kalau orang nyerang kita? Ya cuma yang susah bela diri itu membuat kondisi kita itu harus ngalahin dia kan gitu. Tapi bukan pengen ngalahin dia. Iya. Gimana itu coba? Sebetulnya ketika orang melakukan aktivitas bela diri yang dia lakukan kalau mau jujur ya, kalau secara fitrahnya orang itu pengen dia tetap hidup itu pasti ada. Itu jujur tuh. Nggak mungkin ada orang pengen mati kalau dia waras ya. Kalau dia normal itu kan nggak mungkin. Jadi ketika kemudian kita mempertahankan diri agar kita tidak mati, walaupun caranya dengan mengalahkan orang lain, itu kekuatannya justru muncul. Dibandingkan aku tuh pengen ngalahin kamu. Karena ngalahin kamu itu sebetulnya kulit. Itu sebetulnya adalah distraction daripada nilai yang muncul dalam diri dia. Ini kalau dikomikin, tapi kamu pasti nggak tahu sih, karena kamu kan belajarnya komik-komik sekarang, bacanya ya.
Kanjiro. Dragon Ball. Oh ya, tahu, Ya. masih tahu lah. Masih tahu. Kenapa Son Goku itu lebih hebat dari Vegeta? Padahal Vegeta itu putra saya, maksudnya dia pangeran saya, terus dia darah biru, dia punya kekuatan yang kalau diukur sebetulnya lebih tinggi dari Son Goku. Tapi kenapa Vegeta itu akhirnya harus mengaku kalah sama Goku? Itu scene-nya pas Busaga itu, jadi pas Son Goku lagi ngeluarin Super Saiyan 3 terus ngelawan Bu, Vegetanya di samping, dia akhirnya mengakui, ya kamu lebih hebat dari aku. Karena dia sadar, Vegeta sadar selama ini dia bertarung untuk mengalahkan Son Goku. Bukan untuk, Sementara Son Goku bertarung untuk tidak kalah. beda ya? Beda. Briefnya beda tuh. Orang mengalahkan mengalahkan orang lain itu bukan nilai yang muncul dalam diri. Itu nilai yang muncul karena sesuatu yang melekat dari luar, sesuatu yang diajarkan, didoktrinkan ke kita. Maka itu tidak akan pernah menjadi kekuatan karena itu bukan kejujuran. Tapi jujurnya manusia, nggak mungkin ada manusia mau kalah kan? Iya. Makanya Son Goku itu justru menang. Karena apa? Karena dia tidak mau kalah. Kalau Vegeta, dia mau musuhnya kalah. Jadi kejujuran itu kekuatan. Di banyak sekali versi cerita, di banyak aplikasi kehidupan, orang yang jujur itu akan lebih menang daripada orang yang punya niatan selain daripada itu pencitraan lah atau apalah misalnya. Dan efek daripada ketidakjujuran tuh efek sampingnya ngeri. Pasti ada side effect-nya. Contoh. Ya contoh misalkan ketika kita misalkan contoh ya. Ketika misalkan dunia ini ngajarin tentang gemah ripahnya dunia ini atau apa istilahnya ya inilah pokoknya Ya kemewahan, keindahan, popularitas, status sosial, dan kita harus kejar itu gitu. Ya. Pun ketika kalian akhirnya dapat itu, kalian dapat popularitas, kalian dapat segala rupa, jangan salah loh, banyak orang yang terkonsumsi dengan itu. Jadi jangan berpikir bahwa jabatan tinggi itu sebetulnya untuk keluar, enggak, dia justru mengkonsumsi diri dia di dalam. Gitu. Aku punya saudara yang dia itu jabatannya tinggi karena suaminya jabatannya tinggi. Sebagai istri pejabat gitu ya, dia pasti harus tampil dengan sebaik-baiknya. Ya. Maka dia pernah cerita ke aku bahwasanya dia baru mulai merasakan keindahan hidup setelah dia sudah melepas jabatan itu dan dia jadi orang biasa. Iya kan? Karena sekarang dia itu jualan kue untuk dijual di kantin-kantin sekolah naik sepeda setiap pagi. Yang tadinya istri pejabat, pokoknya dia udah tinggal di luar negeri, pokoknya wah luar biasa. Dia harus yang gerak-geriknya segala rupa harus ditata. Tapi dia akhirnya sadar bahwa itu bukan aku. Setelah itu semua selesai, sekarang setiap pagi subuh dia bangun, dia masak, kemudian dia pergi ke sekolah pakai sepeda karena dia udah nggak punya uang, dia ngedrop banget ceritanya. Tapi disitulah dia ngomong bahwa aku menemukan aku yang sebenarnya. Yang kemarin itu bukan aku, itu adalah aku yang mencoba melayakkan diri menjadi istri seorang pejabat, di mana itu sebetulnya bukan aku. Itu jadi intinya orang nggak jujur itu dia nyiksa dirinya sendiri. Gitu aja. Kayak antum misalnya punya follower 1 juta. Ini kan bukan bagian daripada sesuatu yang mudah, ini ujian kan? Karena kalau ini kemudian diikutin, pasti akan ngekonsum antum juga. Antum jadi banyak pencitraan, jadi nggak bisa jadi diri sendiri. Dan bisa jadi itu aku tanpa sadar. Bisa jadi tanpa sadar, karena proses perubahan seperti itu kan bukan berarti ya, maksudnya kan nggak ada ya orang yang bikin Instagram besok followersnya 1 juta. Kamu itu kan, Instagrammu itu kan followersnya akan mulai dari 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, terus sampai 100.000, 200.000, sampai 1 juta kan gitu kan. Itu sama kayak teori kodok direbus, kan? Iya. Nah, jadi kalau nggak kerasa, kalau kalian manasin panci, air udah mendidih, kodok dimasukin, kodoknya loncat. Tapi kalau kodok dimasukin dulu, airnya belum mendidih, kamu nyalain api kecil, sampai airnya itu mendidih, kodoknya bisa matang nggak loncat. Dan dia nggak kerasa. Karena dia nggak ngerasa ada sesuatu. Oh, cuma jadi anget santai. Oh, cuma tambah anget lagi santai. Lama-lama loh matang, mati. Gitu. Nah, maksudnya proses perubahan diri dari orang yang nggak jujur jadi jujur itu sifatnya ya generatif, maksudnya bukan. Ya maksudnya memakan waktu, nggak terus tiba-tiba. Itu yang kemudian sebetulnya mengerikan. Kalau tiba-tiba langsung, kita pasti langsung aware dong. Kok jadi begini gitu. Iya. Gitu. Dan ada banyak banget orang-orang yang ketika kita ketemu, terus kemudian dia tuh berbicara dengan tidak jujur kan. Kayak misalnya, antum ngundang, terus kemudian karena nggak enak, pengen nolak, ya Ustadz nanti datang. Itu jujur nggak sih maksudnya? Apa unggah-ungguh maksudnya itu? Maksudnya supaya lebih sopan apa gimana? Kalau dalam tataran orang Jawa, sebetulnya basa-basi itu tidak masuk ke dalam bohong. Karena orang sudah tahu itu basa-basi. Aku kan sering bilang sama teman-teman, aku kan suka bercanda. Dan kadang bercandaku tuh ngandung bohong. Kayak contoh misalnya, aku bilang misalnya, sorry, Ferrari itu udah jemput di luar, aku pulang dulu ya.
Maksudnya kalian harusnya sadar dong, aku tuh nggak mungkin beli Ferrari kalau kalian kenal aku. Iya. Dan aku juga nggak mungkin punya uang sebetulnya, nggak logika aku punya uang punya Ferrari. Atau Iya. kalaupun aku punya uang, harusnya kalian yang kenal aku Nggak tahu mungkin. kalau uang segitu nggak mungkin aku beliin Ferrari. Iya. Jadi itu cuma bagian daripada kebohongan yang ditampakkan, dan itu tidak bohong. Oh iya. Yang disebut berbohong dalam bercanda itu adalah kalau kita niatannya bohong untuk biar jadi bercandaan. Tahu nggak sih, Pak? Dulu tuh aku pernah ceritanya waktu aku kecil banget nih. Aku tuh begini, Pak. Ternyata begini, wah, terus kita ketawa. Padahal itu nggak terjadi. Oh. Jadi aku memang minit ngebohongin kamu. Nah, itu yang dimaksud. Ini kalau dalam kategori yang aku ambil ya. Itu yang disebut dengan berbohong dalam bercanda. Tapi kalau bohong yang jelas-jelas ditampakkan sehingga semua orang tahu kalau itu bohong, ya itu namanya bukan bohong. Sama kayak ada orang, Mas, nggak mampir dulu, itu tahu harusnya. Apalagi kalau orang Jawa ketemu orang Jawa, tahu kalau itu nggak ngajak mampir. Iya, itu enggak ya sopan. Iya. Jadi akan jadi gitu. Mas, kok nggak mampir? Oh iya, aku mampir, itu malah bingung nanti. Iya. Di rumah diem, terus yang punya rumah nanya, lah ada apa Mas? Loh, tadi katanya suruh mampir. Ah, iya juga, gitu kan ya. Ngerti nggak sih? Itu adalah kelembutan hatinya orang Jawa yang harus dipahami. Itu bukan sebagai sebuah kebohongan. Tapi kalau misalnya yang tadi, misalnya aku sebenarnya nggak bisa datang ke acara antum, cuman aku bilang iya Mas, nanti datang gitu. Kan mungkin aku ngomongnya pasti nggak enak kalau misalnya bilang nggak bisa Mas, aku ada urusan nih, nggak bisa datang gitu. Kan orang tuh lebih suka untuk dia tuh menutupi ya, karena kalau jujur, nah ini juga mungkin gini ya, bedanya jujur sama naif atau nggak bodoh ketika dia mengungkapkan semua yang dia rasa atau dia pikirkan, itu di mana? Jadi lebih banyak orang yang ngomong kayak gitu tuh di drive karena nggak enak. Oke. Gitu. Jadi dia memperlihatkan fakta bahwasanya itu nggak mungkin. Kalau kamu paksain kita harus ke sana, berarti kamu harus ngeilangin itinerary lain yang sudah dimasukkan ke sini. Gitu. Jadi dia mau mengungkapkan fakta tapi ngomongnya itu cara gaya bahasanya itu nggak nyakitin. Padahal yang dibawa itu kan orang-orang kaya ya. Maksudnya yang kadang-kadang suka salah ngomong mintanya dikit. yang aneh-aneh, dan, tersinggung gitu kan. Dan gampang tersinggungan, tapi dia tetap bisa tegas. Tapi orang nggak sakit. Keren berarti itu orang. Contoh lain nih, misalkan di dunia marketing, ada kan istilah NLP ya, Neuro Linguistic Program. Tidak salah, tapi sering disalahgunakan. Oke. Neuro Linguistic Program itu adalah cara memprogram otak manusia agar dia bisa kita arahkan, orang lain tuh bisa kita arahkan sesuai mau kita. Kalau di seminar dibikin nangis, habis itu nanti dibikin ketawa. Itu pakai NLP. Di dunia marketing juga begitu. Jadi ada bahasa-bahasa mau nolongin, padahal sebetulnya minta tolong. Contoh. Itu sebel sih. Itu juga ketidakjujuran yang akhirnya sekarang jadi mewabah. Karena banyak yang kayak gitu. Kayak misalkan contohnya Alfa pasti sering deh. Misalkan, Mas Hawa, aku kirimin rujak ya. Ini kebetulan aku ada ini spesial nih produk bla 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 bla. Pas dikirimin, rujaknya udah datang. Mas Alfa rujaknya udah diterima. Ya udah dong Mas, kalau boleh minta di storyin, di tag ya @rujak Cihuy. Misalkan. Ngerti nggak sih maksudnya? Iya. Itu kan sebetulnya dia mau minta tolong, bukan mau ngasih. Harusnya dari awal kalau mau jujur nih, dia ngomong, Mas Alfa, aku mau dong minta dibantu promoin rujakku, boleh nggak? Kalau boleh aku kirimin ya. Kalau Mas Alfa ada rate-nya berapa? Jujur aja. Kalau memang ini kamu mau minta tolong promosiin, ayo dengan bahasa yang jelas. Gitu, jangan kalimatnya Mas. Ya udah deh. Udah diambil. Jangan kalimatnya Mas, ini ada rujak buat kamu gitu kan. Iya, jangan kalimatnya kayak orang MLM misalnya. Enggak semua ya, mostly. Terus jadi gimana Mas? Jadi nggak kita bantu Anda untuk menggapai impian Anda? Padahal kan di otak dia kan dia mau ngomset. Mau kita bergabung agar dia untung. Udah bilang aja. Gitu. Tapi kan orang zaman sekarang nggak kayak gitu. Mas, aku lihat kamu punya potensi banget. Kamu sebetulnya bisa menggapai hal-hal yang kamu impi-impikan. Kamu ada target berapa sebulan? Oh, cuma 20 juta. Kalau 20 juta jalan lewat ini sih cuma 2 bulan. Mau nggak aku bantu? Padahal kan sebetulnya dia lagi cari untung. Gitu loh. Itu nggak jujur, dan berinteraksi dengan orang yang nggak jujur itu bikin kita akhirnya nanti lama-lama kepaksa jadi orang yang nggak jujur gitu. Rasa akhirnya kita berkutat di lingkungan orang yang tidak jujur itu, sehingga akhirnya nggak jadi apa adanya. Dan itu yang menurut aku paling berharga di Yuk Ngaji. Karena Yuk Ngaji suka bilang suka, bilang suka, nggak suka bilang nggak suka, walaupun ujung-ujungnya kita tetap nggak boleh baper, karena ya akhirnya bully-bulian.
Iya, benar beri bulian. Gitu. Maksudnya Tapi justru itu malah membuat kekuatan di kita ya, karena kita jujur gitu. Karena Nggak iya. nyimpen meledak. Gitu Iya, kan. itu yang penting sebetulnya dalam hubungan, apalagi kalau kita kan komunitas Berjamaah. untuk membangun dakwah ya. Mhm. Nah, otomatis kita nggak boleh ada yang disimpan nih, karena kan itu yang bahaya banget kalau akhirnya kemudian jadi nggak enak di belakang. Oke. Mendingan udah sampein aja. Mhm. Kalau suka bilang nggak suka, kalau suka bilang suka, nggak Kalau suka enggak, bilang enggak. iya. Nah, itu contoh beberapa hal di dunia ini yang tanpa sengaja, dan itu sekali lagi semua yang melakukan itu insya Allah aku husnuzon aja, itu karena di drive dengan kondisi yang memaksa mereka, bukan karena niatan Iya. mereka pengen nipu orang sih. Iya. Cuma memang dunia ini tuh dunia tipu-tipu lah kalau kata Yura Yunita. Memang begitulah adanya. Jujur ini sangat-sangat penting ya di hubungan yang lebih intim kayak suami istri gitu. Oh banget. Kalau misalnya di komunitas aja kita nggak jujur aja, efeknya bisa ada ledakan. Apalagi yang sifatnya itu pribadi gitu, kita sama istri kita gitu. Aku aja ngerasa baru bisa jujur sama istriku, aku nggak suka A, aku nggak suka B. Itu kan kalau awal-awal kan kayak kita bolehin semua, atau enggak dia ikut kita semua gitu kan. Tapi pas udah 2 tahun 3 tahun itu aku baru bisa jujur. Begini aku nggak suka, begini aku nggak suka. Dan ini juga bisa jujur, ini aku nggak suka, ini nggak suka. Dan itu justru malah buat kita tuh lebih Itu proses. lebih apa ya, lebih terikat gitu. Bener. Akhirnya kan kita bisa jadi dirinya sendiri. Akhirnya kalimatnya Allah, hunna libasulahum wa antum libasulahun, itu akhirnya muncul. Kita tuh memang jadi pakaian. Bukan terus maksudnya itu adalah kita itu oke nutup di luar, tapi di dalam ya kita semuanya terbuka. Nah, itu adalah esensi juga dalam hubungan seintim suami istri. Harus begitu sih memang. Dan memang untuk sampai ke level itu ya tadi antum bilang 1-2 tahun. Di rumah tangga yang lain mungkin bisa 5 tahun, 10 tahun bahkan. Iya. Gitu. Jadi semakin cepat kita terbuka, semakin kita jujur, dan itu harus didasari ya. Kalau suami istri apalagi harus didasari dengan hubungan yang saling bisa menerima kekurangan. Iya. Karena ya kita nggak nikahin malaikat gitu. Pasti ada kurangnya. Nah, disitulah kemudian kita wajib untuk bisa saling menutupi kekurangan dan menaikkan apa yang baik dari antara kedua ini. Dan walaupun memang resiko jujur tuh mungkin akan ada timbul konflik, tapi setelah konflik itu hilang, kita tuh jadi lebih mengetahui istri kita ya. Kalau aku ngelihatnya bentuknya nanti akhirnya jadi konflik itu cepat muncul, cepat reda. Oh gitu. Tapi kalau nggak jujur itu kelihatannya kayak nggak ada konflik, meledak. Tiba-tiba gede aja ya. Tiba-tiba duar gitu, dan repotnya kan kalau sudah duar gitu kan kita kayak udah nggak tahu mulainya harus dari mana, bahasnya dari mana. Karena udah terlalu banyak yang ditutup-tutupin. Kayak orang udah bingung lagi lah akar masalahnya tuh apa sih sebenarnya. Itu yang paling serem dalam hubungan komunikasi. Iya. Dan itu semua awal mulanya biasanya adalah karena ketidakjujuran, dan yang kedua ada zon, ada prasangka di antara mereka.